Selamat bertemu kembali bersama saya Kudus Hussein di HW Podcast. Nah, pendengar, untuk hari ini banyak hal yang ingin kita diskusikan di saat sekarang ini. Ada hal yang menarik yang menurut kami untuk bisa kita diskusikan, dan sepertinya ini juga satu persoalan ya, suatu pengetahuan yang kayaknya jarang untuk dibahas di beberapa media. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ya. Ada Bung Heri Tarmizi. Assalamualaikum Bung Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Selamat bertemu kembali, selamat berjumpa kembali ya di HW Podcast untuk hari ini ya. Nah, kita undang karena ada hal yang menarik menurut kami ya, Heri, yang seperti saya sampaikan tadi bahwa sedikit yang membahas ini, dan mungkin juga komunitasnya juga sangat sedikit ya. Nah, mungkin ada yang penasaran apa sebenarnya yang mau dibahas nih. Ya. Kita membahas tentang soal burung ya, tapi ini burung beneran. Jadi ada beberapa hal yang menarik yang ingin kita gali dari Bung Heri sebagai pengamat burung, juga banyak hal yang sering bersinggungan dengan burung ya, Bung Heri. Kita bicara sedikit mungkin tentang potensi singgahnya burung-burung migran ya, yang kita ketahui sekarang kita punya beberapa hektar ya, lahan hutan wakaf di daerah Aceh Besar di Janto. Nah, sesuai dengan perkembangannya Bung Heri, dari lahan kritis itu sekarang ini sudah menjadi lahan yang berhutan dan banyak sekali pepohonan di sana. Kemudian juga banyak satwa-satwa yang sudah hadir di situ ya, yang dulunya sebelumnya itu memang kita nggak pernah lihat, nggak pernah kita bertemu dengan mereka di sana. Tapi beberapa waktu ini, di beberapa bulan lah ya, mungkin beberapa bulan yang lalu, banyak terlihat beberapa satwa yang baru yang dulunya kita nggak pernah lihat ya. Contoh salah satunya misalnya ada seperti monyet ya, kemudian juga ada binatang-binatang yang lain. Salah satunya itu adalah burung. Nah, yang terlihat kemarin itu adalah salah satunya itu ayam hutan juga terlihat di sana. Nah, jadi hal lain yang juga dulu suara-suara burung kita jarang dengar, tapi di situ sudah ada ya. Kemudian juga dengan berbagai pohon-pohon yang juga dengan ciri khas masing-masing ya, artinya dengan apakah yang ada buahnya atau tidak, itu juga sudah mulai banyak kelihatan di hutan wakaf yang ada di Janto. Nah, ada hal yang menarik yang ingin ditanyakan ya Bung Heri. Kita bicara burung, tentu juga burung ini kayak mirip juga kayak orang. Ada istilahnya yang kita pernah dengar tentang migrasi burung. Nah, kalau kita bicara tentang migrasi ini, apa sebenarnya yang menyebabkan burung itu harus bermigrasi ke daerah-daerah lain? Baik, kita bahas tentang burung ini menarik sekali karena memang pembahasan ini menjelang burung-burung bermigrasi. Ini migrasi itu salah satunya adalah perpindahan sejumlah burung dari satu tempat ke tempat yang lain dengan berbagai alasan. Jadi ada salah satunya adalah ketersediaan makanan. Jadi kalau kita bicara migrasinya itu ada yang migrasi lokal, ada yang memang migrasi jarak jauh. Yang migrasi lokal misal kayak burung kuntul yang di antar satu pulau itu mereka kekurangan makanan karena memang misal mereka seringnya main di sawah. Tiba-tiba sawah itu sudah ditanam padi sehingga
lumpur-lumpur itu sudah tidak ada lagi tempat mereka yang layak makan, sehingga mereka pindah ke daerah lain. Ya, kalau bicara jarak tadi, Bung Heri, ada jarak tertentukah burung ini bermigrasi, atau dia bisa menempuh sampai berapa kilometer, atau bisa mungkin lintas benua migrasi burung ini? Iya, nah itu yang lokal. Nah, yang menjadi fenomena yang ingin kita ulik malam ini adalah itu yang migrasinya antar benua, juga antar negara. Tercatat saat ini yang paling jauh jarak tempuh untuk migrasi itu ada di posisi burungnya itu bar-tailed godwit, jadi itu berbiak di bagian. Mungkin kalau di planet lain punya kehidupan di sana, mereka juga bisa pindah ke antar planet ya, Bung Heri. Nah, kemungkinan besar. Nah, itu jarak tempuh yang paling jauh itu adalah 10.000 mil. Jadi terbangnya non-stop. Non-stop 10.000 mil? 10.000 mil. Itu data terbaru, itu berdasarkan dari satelit tracking yang baru-baru ini juga dipublis oleh teman-teman yang memang konsen untuk riset itu. Jadi burung itu dipasang satelit. Nah, berdasarkan dari satelit tracking itulah ketahuan dia jarak tempuhnya dan berapa lama. Oke, itu ada jenis burung tertentu kah, atau memang semua burung punya potensi untuk terbang segitu jauh? Untuk burung migrasi yang memang antar negara itu punya potensi yang sangat luar biasa sekali untuk memang daerah jelajahnya untuk bermigrasi. Nah, ini kita Aceh itu dan Indonesia khususnya berada di jalur East ASEAN Australian Flyway. Nah, salah satu jalur yang memang jalur migrasinya burung. Nah, kita di Aceh itu menjadi salah satu site untuk wintering area, artinya kawasan yang memang dipergunakan oleh burung-burung migrasi ini selama mereka melakukan migrasi. Nah, migrasi ini ada dua, autumn migratory, itu artinya burung-burung itu berpindah ke kawasan yang hangat dari kawasan berbiaknya, karena memang di kawasan berbiaknya itu musim salju, jadi mereka tidak tahan terhadap cuaca yang dingin, mereka pindah. Nah, itu salah satu alasan adalah berpindah karena perubahan cuaca, perubahan. Oke, kalau Bung Heri, kalau melihat dengan suasana di hutan wakaf sekarang ini, potensi burung seperti apa yang kemungkinan besar mereka akan singgah ke sana? Oke, jadi pada skop terbesar itu migrasi burung itu kita bilang ada 3 jenis. Yang pertama itu ada shorebird, itu burung pantai, habis burung pantai dan burung air atau disebut wader. Yang kedua itu ada terestrial. Terestrial itu burung-burung yang memang mainnya di hutan, dataran tinggi, dan yang ketiga itu adalah raptor. Raptor sebenarnya masuk ke terestrial. Nah, karena memang hutan wakaf itu berada di ketinggian di atas 200, itu berpotensi untuk terestrial dan raptor. Nah, yang menarik adalah di kunjungan kita terakhir di bulan Februari tahun 2024. 2024 itu yang ada kegiatan bersama, ada anak-anak yang kita melakukan pengamatan itu, kita mencatat ada lebih kurang 5 spesies burung migrasi yang kita jumpai. Nah, bulan Februari itu menjelang mereka mau persiapan keluar. Artinya kenapa kita bisa bilang hutan wakaf itu menjadi tempat resting site atau feeding site atau tempat dia beristirahat, karena memang kita sudah menemukan 5 spesies. Yang pertama itu kita melihat burung raptor, ada oriental honey besar atau kita bilang itu sikep madu Asia. Kalau orang Aceh bilang itu uno glentak. Jadi burung ini yang memang suka makan itu lebah
lava-lava lebah dan ini lava-lava tawon. Jadi dulu ada orang bilang itu ketika ini, waduh, jangan ke situ, ada lebah yang sudah diserang sama elang. Itu makanya dibilang ada Uno Klengta. Dan itu kita melihat kemarin. Nah, kita melihat apa namanya, ada sikap madu Asia. Yang kedua itu kita juga ada jumpa Asian brown flycatcher atau sikatan bubi, kecil-kecil dia. Kecil, dia nangkap makannya itu makan serangga kecil-kecil, termasuk makan nyamuk. Kita juga menjumpa yellow wagtail, itu burung yang main di tanah warna kuning. Dia makan serangga juga. Habis itu ada tiger shrike. Tiger shrike itu banded loreng. Nah, dia makannya juga serangga. Selanjutnya kita jumpa juga kemarin itu ada barn swallow. Barn swallow itu lebih ke ini burung layang-layang. Yang pernah kita jumpa waktu itu pulang rame-rame dulu itu di daerah Simpang Lambat. Ya? Sama Hani itu. Yeah. Kita jumpa kemarin juga di sana. Nah, dengan kita jumpain 5 spesies burung migrasi di hutan wakaf, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, ya, itu kalau dilihat dari ciri-ciri mereka, burung-burung tadi, Bung Heri, itu berasal dari daerah mana ya? Nah, itu dari Siberia. Siberia. Jadi kita bisa membayangkan itu dari Siberia dengan ukuran yang kecil itu bisa menempuh berapa mil itu sampai ke Aceh, Indonesia dan Aceh. Nah, itu luar biasa, mereka menyimpan tenaga dan strategi terbangnya, strategi permigrasinya itu luar biasa. Nah, itu yang menarik ketika kita bicara tentang burung migrasi. Apa mereka punya formasi sendiri dalam terbang? Kita tahu di beberapa literatur ada model bentuk burung ketika sedang terbang. Apakah mereka juga membentuk formasi tertentu untuk mungkin menjaga supaya energi mereka tetap kuat ya sampai di tujuan yang mereka inginkan? Atau seperti apa itu, Bung Heri? Oh ya, mereka punya strategi. Misal elang itu memanfaatkan termal atau panas bumi itu naik ke atas. Mungkin Abang pernah lihat itu bagaimana burung itu berputar tinggi. Nah, itu untuk menghemat energi. Ketika terbang terlalu tinggi, mereka hanya membentangkan sayap, bisa menempuh bisa sampai puluhan kilometer tanpa melakukan kepakan. Nah, itu salah satu strategi. Yang kedua, ada beberapa burung yang memang melakukan migrasinya di malam hari. Juga mereka melakukan ini untuk menghindari pemangsa. Mereka melakukan predator ya, menghindari predator. Jadi predator itu melakukan marmoration namanya itu. Jadi terbang ramai-ramai. Jadi membentuk sebuah kumpulan yang besar yang membuat pemangsanya ini bingung. Dengan para kepakan yang luar biasa. Akhirnya burung-burung pemangsa ini bingung sehingga mereka bisa melewati. Begitu juga ketika mereka melewati cuaca yang ekstrim atau yang badai, mereka akan melakukan istirahat di suatu tempat dengan melakukan hinggap secara ramai-ramai, sama seperti yang dilakukan oleh burung layang-layang yang kita lihat ketika malam hari mereka mengumpul di satu titik yang sama. Oke. Nah, itu salah satu strategi. Ya, baik. Lalu kita juga mau tahu apa sebenarnya manfaat dari mereka bermigrasi ya ke satu wilayah tertentu ya, katakanlah ke hutan wakaf misalnya. Dan yang paling juga ingin kita ketahui, apa manfaat mereka ketika mereka berada di tempat seperti itu, Bung Heri? Oh ya, nah manfaat mereka bermigrasi yang pertama itu adalah akses kepada sumber daya yang lebih baik. Artinya ketika burung-burung itu sudah betah, kelima spesies itu sudah kita jumpai di hutan wakaf, berarti hutan wakaf punya sumber daya yang lebih baik, sumber pakannya. Sumber pakan itu ada di sana, sehingga burung-burung yang bermigrasi ini
singgah. Yang kedua, aman. Artinya tidak ada aktivitas yang membuat mereka itu terganggu, sehingga tidak memanfaatkan hutan wakaf sebagai tempat mereka untuk singgah. Berapa lama biasanya kalau burung migrasi ini singgah di dalam satu wilayah tertentu? Dia kalau kita bilang siklusnya antara autumn migratory sampai spring migratory itu dimulai dari bulan masuk ke sini itu sudah Oktober sampai bulan April. Nah itu jaraknya antara Oktober sampai April, itulah berapa bulan kira-kira Oktober 5 bulan atau 6 bulan mereka berada di lokasi tempat mereka resting site-nya, tempat mereka istirahat, mencari makan. Ya, ada hal menarik lain nih. Ya, kalau kita lihat mereka terbang begitu jauh dari satu benua, katakanlah begitu, atau dari negara lain seperti statement Bung Heri tadi sebelumnya. Nah, menjadi pertanyaan besar, bagaimana, apa rahasianya mereka sampai tidak sesat untuk datang ke satu wilayah dan kemudian kembali lagi ke wilayah mereka asal setelah itu? Nah, ini yang menarik sebenarnya. Jadi ada beberapa hal yang memang sudah terbukti. Salah satunya mereka menggunakan navigasi di malam hari, menggunakan bintang. Bintang, ya? Bintang, navigasi bintang dan matahari. Mirip seperti mungkin pelaut zaman dahulu kala juga menggunakan navigasi bintang menjadi alat navigasi, ya? Ya, nah itu. Nah, ternyata saya pernah ngobrol dengan para nelayan. Nelayan juga melakukan tahu tentang bagaimana pergerakan jenis-jenis burung itu. Cuman di kita Aceh ini dianggap itu kayak kenenang. Bahasa Acehnya kenenang itu. Di bulan tertentu burung migrasinya masuk. Jenis ikannya ini. Anginnya seperti ini. Nah, itu ada korelasi. Makanya itu ada kearifan lokal yang memang dulu sekali orang-orang Aceh itu belajar dari situ, cuman terputus sehingga penuturan itu tidak sampai ke ini. Itu hal yang sangat menarik ketika saya ngobrol dengan masyarakat di pesisir, khususnya untuk wader dan shorebird. Nah, mereka memanfaatkan itu, juga memanfaatkan bagaimana mengetahui ikan-ikan di laut. Nah, yang kedua itu ada geografis atau landmarknya. Nah, itu garis pantai. Garis pantai menjadi menjadi navigasi mereka. Nah, yang ketiga itu DNA. Jadi setiap mereka melakukan proses migratori itu diwariskan. Artinya mereka berjalan ketika anak-anaknya dibawa, mereka melakukan migratori itu dengan yang dewasa yang pernah sebelumnya melakukan migrasi. Nah, sehingga mereka tidak pernah terputus. Cuma ada beberapa hal penyimpangan yang saat ini terjadi karena memang faktor-faktor alam yang dulunya mereka melakukan migrasi di malam hari karena memang makan bulan, bintang. Belakangan kota-kota itu kita sudah tidak mati lagi lampu. Nah, sehingga mereka bingung. Nah, perubahan dan adaptasi itu. Artinya mereka mungkin sedikit bingung, kesulitan untuk membedakan mana bintang, mana lampu, ya? Nah, itu yang ini. Jadi seharusnya sudah kita berpikir kota yang humanis itu adalah memberikan kehidupan malam kepada yang memang bagi penikmat malam, khususnya burung-burung malam juga kita juga kan tidak boleh terlalu terpapar dengan cahaya yang berlebih. Jadi kota-kota itu dikurangilah dengan cahaya-cahaya yang berlebihan. Gitu. Mungkin begitu. Ya, tadi beberapa kali ada disebutkan tentang rest area ya untuk burung-burung migrasi ini. Apa di dalam rest area itu mereka dapat ancaman atau bahayanya apa sebenarnya kalau mereka berada di rest area itu? Sebenarnya kehilangan rest area itu yang menjadi ancaman bagi mereka.
Jadi rest area itu sendiri tidak membahayakan bagi burung-burung migrasi itu. Tidak, karena mereka memilih tempat yang aman, tempat yang tersedia pakan seperti kita mention sebelumnya. Nah, yang menjadi ancaman adalah kehilangan resting site, tempat mereka istirahat. Kehilangan feeding site, tempat mereka mencari makan. Itu yang menjadi ancaman terbesar. Nah, kehadiran hutan wakaf di sini menjadi suatu hal yang positif, karena memang perubahan hutan wakaf yang dulu gersang, sekarang sudah mulai tumbuh pohon-pohon dan yang menyediakan tempat istirahat yang bagus, pakan yang bagus buat burung-burung. Nah, ini akan menjadi alternatif ke depannya, karena memang aktivitas manusia juga tidak terlalu banyak di sana. Yang menjadi ancaman adalah kehilangan, terjadinya kebakaran. Habis itu begitu datang kedua kalinya, ternyata hutannya sudah terbabat. Otomatis mereka sudah tidak punya lagi tempat untuk ya. Oke, sedikit lagi, apa akibat buruknya jika habitat burung migran ini terancam? Nah, itu yang menjadi kunci juga. Kalau namanya habitatnya terancam, otomatis penurunan populasi juga sangat tinggi. Artinya memang tidak ada tempat makan, sama seperti manusia, tidak ada tempat beristirahat. Akan menjadi ancaman yang nyata, karena burung-burung migrasi ini di tempat istirahat ini mereka mengumpulkan makan sebanyak-banyaknya untuk melakukan migrasi kembali ke daerah berbiak. Oke. Nah, ketika dia tidak bisa menggemukkan badan, otomatis tidak akan nyampe dia ke tempat berbiaknya. Mungkin dalam jalur ini mereka menggunakan jalur Sumatera, habis itu nyebrang ke semenanjung Malaysia, Thailand, dan yang lain. Mungkin begitu sampai di Malaysia, mereka sudah tidak punya power lagi. Atau pada saat menyeberang lautan gitu. Nah, ada sebagian burung ketika memang tidak punya berat badan yang cukup dan tenaga yang cukup, mereka merasa lemah, mereka akan tinggal sementara. Itu namanya overstay. Nah, overstay itu mereka walaupun tinggal, ada yang muda dan ada yang tua, tapi tidak melakukan proses perbiakan di sini. Karena memang proses perbiakannya di tempat mereka di breeding site-nya. Oke, dalam kondisi normal, dari sejumlah burung yang bermigrasi ke satu wilayah, dan kemudian mereka terus berpindah ke wilayah yang lain sampai pada akhirnya mereka kembali ke wilayah asalnya. Ya, dalam artian dari mungkin wilayah mereka berasal, tempat burung itu berasal. Berapa besar potensi selamatnya burung gitu kalau misalnya katakanlah ada dalam 1.000 ekor burung, kemudian mereka kembali lagi ke negara mereka, ke tempat asal mereka, berapa besar potensi kehilangan jumlah burung itu, Bung Heri? Mungkin tidak ada data yang real ya, tapi ancamannya itu cukup nyata. Saat ini adalah di jalur-jalur migrasi itu seperti saya bilang itu, mungkin kalau kita bilang keberhasilan satu individu itu mungkin 75-25. Oke. Ada beberapa faktor, salah satunya adalah kehilangan habitat tadi. Habis itu ada namanya bird collision, tabrakan-tabrakan, karena dulu gedung-gedung pencakar langit yang dipasang kaca, yang mereka tidak tahu itu ada ancamannya. Habis itu suhu yang panas atau perubahan iklim dan yang lainnya. Memang ya itu namanya tantangan, artinya itu adalah proses dari seleksi alam. Oke. Baik, kita sudah berada di penghujung. Bu Heri, terakhir apa mungkin ada semacam saran khususnya untuk hutan wakaf terkait dengan burung-burung migrasi ini, apa yang bisa dieksekusi untuk di daerah hutan wakaf tersebut? Untuk hutan wakaf, karena memang saat ini kita sudah jumpa 5 spesies itu, kita berharap
kedepannya untuk terrestrial bird yang migratory itu bisa lebih banyak lagi datang. Itu masih 5 spesies ya, bukan, kita belum hitung individunya. Mudah-mudahan individunya itu bisa lebih banyak. Mungkin nanti kita bisa menjadikan riset-riset. Nah, harapannya mungkin kita nanti bisa menjadi tempat salah satu resting site atau feeding site untuk terrestrial bird di hutan wakaf. Juga kita harus berkolaborasi dengan multi pihak, bahwasanya kita akan melakukan riset-riset yang lebih mendalam lagi terhadap potensinya burung migrasi dan bagaimana kedepannya juga kita bisa berperan di hutan wakaf untuk tempat mereka singgah. Juga kita bisa memprogramkan diri bahwa hutan wakaf juga menjadi resting site dari burung migrasi secara sustain. Oke, baik Bung Heri, sudah banyak yang kita dapatkan informasi dari podcast kita ya untuk hari ini. Ya. Banyak hal juga sebenarnya yang ingin kita tanyakan, tapi jangan bosan, mungkin kita akan kembali mengundang Anda dalam topik-topik yang lebih spesifik khususnya tentang burung. Ya. Terima kasih banyak sudah hadir di HW Podcast, Bung Heri Tarmizi. Ya, sama-sama, Bang. Baik, demikian pendengar, kita sudah sama-sama mendengarkan beberapa penjelasan yang menarik yang selama ini mungkin belum kita pernah dengar atau bahkan belum pernah kita ketahui sama sekali tentang burung-burung migrasi ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar semuanya, dan saya Kudus Husin. Mohon pamit, sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.